Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Takwa? Hari ini tanggal 22 Oktober 2021 kita memperingati Hari Santri. Ini luar biasa sekali karena perjuangan para santri tidak bisa diragukan lagi dalam mempertahankan, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ngomong tentang santri, kita sudah kedatangan tamu ini. Beliau adalah santri yang sudah malang melintang di dua pesantren. Nah, siapa dia? Inilah Ustadz Masrur. Tepuk tangan untuk Ustadz Masrur. Hari ini bertepatan dengan tanggal 22 Oktober 2021, kita memperingati Hari Santri Nasional. Nah, sudah ada tamu istimewa di depan saya. Beliau adalah Ustadz Masrur. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana seorang santri dan apa perannya santri di masa sekarang. Baik, Assalamualaikum Ustadz Masrur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ustadz Syarif. Alhamdulillah. Ini ngomong tentang santri nih Ustadz. Ya. Bagaimana Ustadz mengartikan atau memaknai santri itu tuh apa sih sebenarnya? Ya, kalau kita ketahui bersama bahwasanya santri itu kan seseorang yang sedang mempelajari agama Islam di sebuah tempat, katakan di pesantren, itu adalah santri. Namun dalam kekinian yang dinamakan dengan santri itu adalah ya orang yang mempunyai akhlakul karimah, itu bisa dikatakan dengan seorang santri. Walaupun dia tidak mondok ya Ustadz ya. Tidak mondok. Walaupun dia belajarnya di masjid misalnya atau di sekolah atau di gitu ya. lembaga pendidikan non formal yang Islam itu juga bisa. Itu sudah disebut dengan santri. Iya, karena gini Ustaz. Karena dulu itu ini sudah masyhur sih, sudah terkenal di kalangan pesantren. Itu bahkan di kamar-kamar pesantren itu selalu ada filosofi tentang santri tertempel itu. Tadi sempat saya tulis lagi ya supaya ingat terus. Iya. Bahwasanya kita juga punya nyantri. Nah, dari sini nanti ini kita akan mengetahui sejauh mana peran seorang santri. Jadi santri itu terdiri dari 5 huruf Ustaz. 5 huruf. Ya. Oke. Sin, nun, ta, ro, dan ya. Ya. Oh, nah, 5 huruf ya. 5 huruf. Ternyata ada filosofinya. Jadi Santri tidak ini. sembarangan ya, memberi kata santri, melabeli kata santri itu. Iya benar, iya, tidak sembarangan. Maka tadi bisa kita katakan bahwasanya siapapun orang yang berakhlakul karimah itu juga bisa dikatakan disebut santri gitu santri. Ya. Oh, alhamdulillah. Ya. Berarti saya termasuk santri ya, Ustadz ya. Tapi saya jelaskan dulu. Oh gitu ya. Ya, apa sih filosofi dari santri itu sendiri, ya. Untuk sin Ustaz, itu tertulis dimanai salikun ilal akhirah. Artinya Ustadz? Salikun itu adalah orang yang sedang menuju ke akhirat. Artinya orang santri itu kehidupannya harus diniatkan supaya bahagia di akhirat. Jadi fokusnya langsung akhirat gitu ya, gitu. Bahagia dunia akhirat. Sehingga apa? Sehingga perilaku dalam kehidupan sehari-hari dia terus menjaga dan terus beramal soleh. Sehingga nanti di akhirnya juga menjadi lebih baik. Gitu. Berarti menjaga akhlaknya, gitu ya. Termasuk akhlaknya. Dan juga amal soleh itu kan bisa maknanya banyak ya, bisa membantu, bisa segala macam gitu ya. Oke. Itu tentang sin ya, filosofi dari kata dari huruf sin. Ya. Selanjutnya Ustaz. Sekarang adalah yang kedua huruf nun. Filosofinya adalah naibun anil masyayikh. Artinya jadi seorang santri itu adalah pengganti para kiai. Santri itu pengganti para kiai, para ulama. Para ulama. Sementara ulama itu pewaris Nabi. Para nabi. Wah, ulama gitu warasatul anbiya. Jadi ulama adalah pewaris nabi. Artinya apa? Bahwasanya santri itu harus berilmu. Santri harus berilmu. Harus berilmu. Ilmu ini ilmu apa saja? Atau ilmu hanya ilmu agama misalnya gitu, Ustaz? Dalam konteks sekarang ini yang harus dikuasai santri yang pertama tentunya ilmu agama ya, tentu yang pertama.
Nah, supaya kita juga bisa adaptasi lebih baik, maka kita juga pelajari ilmu-ilmu yang lain juga. Ya, karena pada dasarnya ilmu itu dari Allah gitu ya, Ustaz. Ya, jadi gini kan, artinya bagaimana pentingnya ilmu yang harus dikuasai seorang santri, karena kelak seorang santri ini sebagai pewaris atau pengganti para ulama. Iya. Gitu. Penerus perjuangan para ulama gitu ya. Gitu, ya. Oh. Tadi sin sudah, nun sudah, selanjutnya tak itu. Oke. Tak itu mempunyai filosofi tarikun anil ma'asi. Jadi santri itu mampu menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agama. Maksiat. Dalam sekali ya Setia maknanya. Apa tidak ada dalam? Banget sekali ini. Makanya tadi itu. Ini bisa diterapkan di mana saja. Maka siapapun bisa menjadi santri asal mau menerapkan filosofi ini. Jadi tak itu ada tarikun anil ma'asi. Seorang santri mampu menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agama. Misalkan kalau sekarang apa Ustaz, kalau anak muda itu? Anak muda itu ini Ustaz, biasanya kadang-kadang terjebak oleh ini iya apa namanya kayak di Google segala macam gitu ya Ustaz. Di internet lah selain itu ya. Artinya gini, santri itu ya mampu untuk tidak berbuat yang dilarang oleh agama. Misalkan yang kita ketahui bersama ya apa yang dilarang oleh agama itu, yang jelas itu ya untuk zaman kekinian itu ya. Kita mampu memanfaatkan teknologi yang lebih baik. Jangan sampai teknologi semacam HP dan sebagainya itu digunakan hal-hal yang kurang bermanfaat. Ya, kita yang ini ya, yang harus memanfaatkan sebaik-baiknya, bukan waktu kita terbuang sia-sia karena internet dan segala macamnya gitu ya. Karena ya waktu kalau tidak dimanfaatkan sebaik mungkin, nanti arahnya yang dilihat atau yang dikuasai atau yang diterapkan nanti hal-hal yang tidak sesuai apa yang diajarkan oleh agama gitu. Jadi nanti melenceng dari filosofi dari huruf ta. Betul ya Ustaz ya. Selanjutnya huruf apa lagi Ustaz? Habis sin, nun, ta, ro sekarang. Nah, ro itu filosofinya adalah rohibun fil khairati. Jadi santri itu rohib itu suka pada hal-hal kebaikan. Oh, suka dengan hal-hal kebaikan. Gitu. Jadi selalu baik melakukan selalu melakukan tindakan yang baik gitu, bermanfaat kepada yang lain. Maka tidak heran di dalam Al-Quran juga dijelaskan khairun nas anfa'hum linnas itu dawuhnya Rasulullah SAW ya itu. Jadi sebaik-baik kalian adalah orang yang mampu bermanfaat kepada yang lain. Artinya apa? Ya selalu kita berbuat baik gitu. Itu seorang santri. Santri. Dan masih ada lagi huruf ya Ustaz. Yaitu yarjus salamah fid dini wad dunya wal akhirah. Santri itu yang mempunyai mempunyai harapan agar kelak bisa selamat baik di agamanya, dunianya dan akhiratnya. Luar biasa. Sehingga ya luar biasa filosofi dari mana santri itu sendiri. Berarti gini ya Ustaz ya, ketika kita sudah mengaku jadi santri, otomatis mulai dari sin sampai ya itu harus benar-benar dijaga ya, ditanamkan dalam hati. Itu tidak sembarangan untuk ngaku-ngaku lah istilahnya gitu. Karena untuk jadi santri itu ternyata cukup banyak yang harus dilakukan gitu ya. Makanya kan gini, kalau dulu santri memang harus ke pondok pesantren gitu ya. Harus mengaji, belajar agama di sebuah tempat ya pesantren itulah gitu. Karena sekarang sudah ditetapkan sama pemerintah, maka yang menikmati, yang merayakan tidak hanya kalangan santri saja yang di pesantren. Jadi ini meluas gitu ya. Maknanya tidak cukup. Jadi semua saja bisa jadi santri. Asalkan tadi itu filosofi santri itu benar-benar tertancap dalam hati, dalam hati gitu ya. Itu salikun il akhirah, naibun anil masyayikh, tarikun anil ma'asi, rohibun fil khairati, kemudian yarjus salam fid dini wa dunya wal akhirah. Itu semuanya ini bisa gitu. Seandainya ya Ustaz, saya membayangkan seandainya anak-anak muda sekarang, pokoknya semua rakyat Indonesia gitu ya, dia mempunyai jiwa santri. Oh, betapa
betapa hebatnya negara kita ini luar ya. biasa Ustaz. Dari aspek keilmuan oke. Karena tadi apa? Itu kan masuk naibun andil masyayikh. Jadi naibun andil masyayikh itu pengganti ulama. Berarti bisa menjadi pengganti ulama ya harus pinter, Ya, harus betul berilmu. sekali, harus berilmu Berarti gitu ya. santri itu harus belajar. Oh. Jadi ciri-cirinya harus belajar. Kalau Ya. nggak belajar ya otomatis bukan santri. Nah, supaya pinter harus belajar. itu tadi, Ketika ya. sudah pinter, alim, maka bisa menjadi pengganti para Para ulama. ulama. Lalu yang kedua iya. itu Ustaz. Apa? Kenapa orang umum bisa dikatakan santri juga? Karena tadi salikun il khairat. Jadi tujuannya itu ke akhirat. Apapun yang dilakukan di dunia ini tujuannya adalah akhirat. Ke akhirat ya. Ada satu hadis Nabi apa? Ya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi dunia itu tempatnya untuk bercocok tanam yang kelak panennya itu tadi di akhirat. Di akhirat nanti itu. Wih, Jadi luar biasa. orientasinya adalah akhirat itu. Gitu ya. Itu aspek betul. aspek ukhrawinya. Kalau aspek duniawi tadi itu sudah. Yang pertama adalah naibun anil masyayikh, yang ketiga adalah rohibun fil khairati, suka melakukan kebaikan. Suka melakukan kebaikan. Itu. Wah, luar Jadi biasa siapapun sekali. bisa asal memenuhi kriteria seorang santri tadi itu. Ya. Oke, berarti sahabat semuanya yang ada di rumah, berarti kalian semuanya juga termasuk santri. Nah, gitu ya Ustaz ya. Iya, bisa sih. Ustaz, ngomong-ngomong, Ya. dulu Ustaz itu pernah santri di mana gitu ya? Wah, ini kalau bicara santri itu dulu sejak SD itu Sudah ini ya. Sudah lingkungannya sudah lingkungan lingkungan pesantren. santri. Iya, betul. Dimana ya kehidupan kita sudah mulai mulai pagi sampai sore itu karena lingkungan pesantren, ya kita akhirnya familiar lah dengan kehidupan santri demikian. Karena lalu kota santrinya itu ya. Kota santri tadi itu. Iya. Akhirnya lalu ketika saya SMP juga sama di sebuah pesantren yang ada di wilayah Perak Jombang. Ya, itu mulai kelas 1 sampai kelas 3 Ustaz. Wih. Ya. Jadi cukup panjang ya. Cukup panjang ceritanya. Ya. Dan sampai kuliah itu juga tetap, kita jadi tidak jauh-jauh dari namanya pesantren gitu ya. Gitu, iya, betul. Baik, kalau menurut Ustadz ini ya, sebenarnya karakter apa sih yang dimiliki oleh seorang santri itu? Iya, saya ibaratkan gini. Yang pertama ya, bahwasanya orang yang mau mondok atau kita sebutkan santri itu dia sudah merasakan kehidupan nyata secara mikro gitu ya, secara kecil gitu ya. Artinya apa? Di pesantren itu dia diajarkan untuk bisa melakukan segala aktivitas secara mandiri. Berarti bisa mengurusi dirinya sendiri gitu ya. Jadi mulai dari bangun sampai tidur lagi. Sampai tidur lagi itu harus diri sendiri. Yang semula ketika di rumah masih dilayani sama orang tuanya. Tapi kalau sudah di pesantren itu harus dia sendiri. Karena siapa lagi yang mau bantu? Kan nggak ada itu ya. Nah, dari situ setiap hari dilakukan akan menjadi culture untuk diri sendiri, bahwasanya dia harus mampu mengerjakan itu semuanya dengan diri sendiri. Sehingga anak-anak yang menjadi santri itu ya anak-anak yang kuat, kuat menghadapi kehidupan yang dimana dia harus dilakukan sendiri gitu. Iya. Jadi karakter pertama itu adalah mandiri. Gitu ya. Yang kedua kuat. Jadi ya kuat tadi, kuat segala hal. Tahan banting gitu ya. Iya. Seingat saya itu gini. Seingat saya itu kalau dulu sih pesantren dulu itu mau makan kan harus masak dulu. Oh, masak sendiri. Ya. Kita harus ke pasar 1 minggu sekali untuk berbelanja. Tapi ini rame-rame ya Ustaz ya? Rame-rame tentunya. Sama teman-teman gitu ya? Sama teman-teman. Cuman ini tidak beli di warung gitu ya? Iya, jadi dulu kita itu tradisinya masih masak sendiri. Masak sendiri. Nah, bayangkan kan? Iya. Jadi mulai dari kegiatan apapun masih dikerjakan sendiri. Karena kalau nggak demikian siapa lagi gitu. Iya, benar. Jadi mau nggak mau kita harus
mengerjakan itu, Iya. dan akhirnya menjadi sebuah habit ya, Iya. kebiasaan kita, sehingga sekarang kita ya bisa mampu mengerjakan itu Iya, dengan berarti secara ini ya mandiri. pendidikan life skill-nya, life skill-nya dapat dapat gitu ya. Oh, itu luar biasa. itu untuk kehidupan life skill-nya. Iya. Lalu yang terpenting ya tentunya tadi tolabul ilmi. Ini Ya. meluruskan niat untuk mencari ilmunya tadi Ya, itu ya. jadi di pesantren itu paling tidak kita secara sistem bisa belajar ilmu agama secara runtut, ya. Iya. Baik ilmu Al-Qur'annya, kemudian ilmu alatnya, sehingga dari situlah nanti kita bisa memperdalam ilmu agama dengan baik dan benar gitu. Iya. Selanjutnya ada karakter lagi selain mandiri, kemudian kuat itu tough itu ya, Sat ya. Tangguh itu ya. Tangguh ya. ya. Selanjutnya disiplin tentunya mungkin ya. Ya itu sudah otomatis karena ya disiplin waktu terutama ya. Ya, jadi saya ingat betul itu. Gimana? Waktu di pesantren ya, kalau kita tidak hadir di kegiatan pondok yang sudah tersusun itu, maka hukumannya ada hukumannya. Ya, hukumnya. Biasanya kita disebut dengan hukumnya itu disebut dengan takzir. Takzir. Ya, jadi takzir itu mungkin kalau nggak ngikuti kegiatan itu disuruh nyapu. Nyapu. Membersihkan pesantren itu. Disuruh nyapu gitu. Itu halamannya luas atau? Luas banget. Luas banget ya. Ya. Lalu misalkan kalau kita melakukan ketidakdisiplinan, misalkan kita keluar pondok tanpa izin, itu lebih besar lagi takzirnya. Biasanya kalau laki-laki itu dipotong. Potong apa ini? Gundul. Potong gundul. Wah, itu. jadi upin-ipin dong. Oh iya. Maka dulu itu setiap 1 bulan sekali itu di masjid atau lapangan itu diumumin siapa yang bulan Tapi ini pernah kejadian atau? Ya memang ini kehidupan di pesantren seperti itu. Artinya ada yang melanggar kemudian dihukum seperti itu. Jadi gini, itu kan paling tidak ada hal yang bisa kita tarik ibrohnya, yaitu bahwasanya kita juga harus disiplin tertib dengan aturan terpondok. Tanggung jawab ya. Kalau misalnya kita melanggar aturan ya harus dihukum. Ya harus tanggung jawab apa yang kita lakukan. Sekali. Iya. Ini Sat ya. Bagaimana agar karakter-karakter tadi itu bagi anak-anak yang tidak ada kesempatan untuk mondok misalnya Ustaz, tapi di karakter-karakter tadi itu masih bisa dimunculkan atau masih bisa ditumbuhkan ketika walaupun di rumah gitu. Kira-kira bisa tidak ya? Sangat bisa. Tentunya pengaruh atau bantuan daripada kedua orang tua. Karena kalau orang tua mampu mengontrol dengan baik, insya Allah karakter itu juga muncul. Bisa ditumbuhkan. Gitu. Berarti butuh komitmen dari orang tua. Benar. Ketika anak melanggar ya harus ditakzir gitu ya. Iya gitu. Ya misalkan apakah juga bisa di pendidikan formal? Bisa gitu. juga. Makanya kan sekarang itu di pendidikan formal kan ada pendidikan life skill dan sebagainya. Itu kan sebenarnya itu sudah melakukan sebuah kegiatan yang pernah jaga di pesantren. Gitu. Ya. Oke, pertanyaan terakhir Ustadz ya. Menurut Ustadz ini ya, tantangan santri di zaman sekarang itu apa Ustadz? Ya. Tadi filosofi di santri itu sendiri Ustadz ya. Kalau mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka santri sekarang ini mampu untuk bisa beradaptasi dengan yang sekarang. Karena tadi itu kan naibun anil masyasi. Jadi kalau sekarang yang dibutuhkan santri sekarang ya kudu belajar. Ya semakin canggih teknologinya maka harus dikejar dengan pengetahuan. Caranya dengan harus belajar. Kemudian bagaimana pengaruh daripada teknologi itu sendiri kan besar sekali. Makanya tadi kan di santri itu ada apa tadi itu? Tarikun al-ma'asi. Jadi santri mampu memfilter dirinya agar tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang diakibatkan dari teknologi itu sendiri. Yang ketiga yaitu apa tadi? Roghibun fil khairati, suka melakukan kebaikan. Jadi filosofi santri ini kalau mampu dikerjakan dengan baik, diterapkan dalam diri sendiri, sudah
hidup di zaman apapun no problem. Oke, Iya, oke. gitu. Baik, luar biasa perbincangan pada hari ini Ya. terkait tentang santri ya. Santri, Ternyata santri itu harus punya ini ya, apa namanya, keyakinan kuat dalam hatinya Ya. bahwa segala macam masalah atau segala macam dunia apapun gitu ya, mampu bisa menghadapinya Ya. gitu ya. Baik, terima kasih Sobat Takwa. Kita akan bertemu di